Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Renjab. Udah masuk ke pertengahan bulan November ya, dan hujan juga udah mulai turun secara masif. So, dimanapun kita semua berada, semoga dalam kondisi terbaik. Amin. Dan di episode kali ini masih tentang sarung kulit untuk pisau, yang masih juga merupakan project pribadi gue. Tapi sebelum itu gue mau cerita dikit dulu nih cuy. Kalau kalian ngikutin channel ini, tentunya kalian tahu atau seenggaknya sempat lihat lah project gue yang ini. Ini adalah salah satu project dari Elbang Knife yang dimana gue bikin sako seletter yang ukurannya itu jumbo. Nah, dari project tersebut ada satu kesalahan pas gue bikin covernya. Awalnya gue ukur sih pas ya, dan gue pede aja gitu ngelanjutin projectnya itu sampai finish. Tapi pas waktunya gue assembling cover ke main bodinya, bencana terjadi nih cuy. Ternyata cover yang gue buat di awal tadi itu lebarnya kurang. Dan sebenarnya kurangnya itu cuma 2 cm. Gue bete dong karena gue harus bikin ulang dengan bahan yang baru yang ukurannya gue sesuaiin lagi. Dan akhirnya gue terusin projectnya sampai selesai. Lalu cover yang salah tadi gimana nasibnya? Nah, ini nih biang keroknya. Padahal kondisinya udah top finish ya, bahkan bagian dalam juga udah well lining. Dan ini juga sudah ada logo atau marking dari brand Elbang Knife-nya. Sebenarnya tinggal pasang aja, tapi karena salah ukuran akhirnya nggak kepake. Tapi daripada mubazir, gue mau bikin di project kali ini. Dan di project kali ini, gue mau bikinin beberapa bila koleksi gue yang belum punya baju. Dan bila yang gue pilih untuk di project kali ini adalah pisau dapur dengan tipikal Japanese knife. Kalau di istilah Jepangnya itu bisa disebut Maguro Bocho atau pisau tuna khas Jepang. Kayak gimana pisau di project kali ini? Nih gue kasih birol. Bila dengan tipikal pisau tuna khas Jepang ini memang terlihat simpel, namun secara durability dan balancingnya cukup mumpuni. Terbuat dari bahan karbon steel yang diproses secara metalurgi Jepang. Ini bisa dilihat dari hamon yang muncul di sepanjang bilah. Untuk karakter hamonnya sendiri lebih mirip ke arah Guname atau bisa juga lebih ke Midare. Secara dimensi, bilah ini memiliki panjang 33 cm, lebar 3,3 cm, dan thickness ada di 5 mm menipis ke ujung. Di sektor handle terbuat dari kayu sona keling yang dibentuk heksagon menyerupai bila-bila dapur Jepang tradisional. Overall, pisau ini memiliki panjang 48 cm. Secara looks terlihat sederhana namun kuat secara karakter. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Sekarang gue mau bahas soal konsep sarkulnya. Lagi dan lagi ya, konsep di project kali ini masih dengan tema Saya Jepang. Saya adalah wadah bila yang terbuat dari kayu. Kalau di kita, di Indonesia sini kan biasa disebut serangka atau warangka. Nah, kalau di Jepang disebutnya itu saya. Modelnya nggak neko-neko, yang simpel aja tapi bisa bikin kece cuy. Terus kayak gimana prosesnya? Langsung kita cek aja di TKP. Cekidot! Proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola, yang dimana ini nanti menjadi acuan di bahan kulitnya. Setelah pola dirasa udah fix, lanjut gue potong sesuai garis polanya untuk kemudian diaplikasikan ke media kulitnya. Nggak banyak template yang diperlukan untuk membuat sarkul model saya Jepang ini. Cukup 2 main body depan dan belakang, tanpa bed loop dan tanpa aksesoris lainnya. Simple sekali. Progres di project kali ini terasa sangat cepat, karena gue nggak harus ngecat dan ngejahit di sarkulnya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, bahwa bahan yang gue pakai sudah gue cat sebelumnya. Di sini gue tinggal pasang stopper dalam, lalu satuin 2 main bodinya. Proses selanjutnya adalah gue profil dan finishing bagian edge di sarkulnya. Lalu gue burnish sampai benar-benar rapi dan licin. Mendekati proses akhir, gue tacap tipis-tipis bagian edge-nya dengan cat warna hitam. Yang lalu gue coating dengan top coat semi gloss. And then all the project is done. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 1 hari kerja, maka project pribadi kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Cekidot!
Oke cuy, sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Dari semuanya ini sebenarnya sama ya, baik dari bahan dan metode prosesnya. Bedanya cuma di ukuran sama model bentukannya. Karena yang gue angkat prosesnya di project kali ini adalah si Maguro Bocho, jadi yang mau gue spill adalah ya si Bocho ini aja. Bahan gue pakai Vectan 3 mili yang kebetulan bahan reject. Sebetulnya bukan bahan reject ya, tapi bahan salah potong dan mubazir aja kalau nggak dijadiin bara. Ya begitulah kisahnya. Alah kisah. Dan panjang sarkul ini ada di 37 cm, terlebar ada di 6 cm, serta tebal ada di 1 cm. Warnanya dark brown ya, dan di sini ada logo gue dalam bentuk kanji Jepang, yang kalau dibaca ini adalah DAK letter. Dan ini stitchless ya, alias tanpa jahit, biar bentukannya itu menyerupai saya Jepang. Dan di sini ada pin pengunci, biar bilahnya nggak gampang lepas dari sarkulnya. Dan di bagian dalam sudah terlining dengan bahan stiker kulit sintetis, jadi sarkulnya udah aman dari jamur serta bau-bauan yang perengus gitulah. Dan terakhir gue top coat dengan coating yang semi gloss ya, biar catnya aman. Nah beneran, pisau-pisaunya tuh Kang Muri tuh mantep. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan sebenarnya gue nggak cuma bikin satu cuy, tapi ada beberapa bila Jepang lainnya yang juga gue bikinin sarkul dengan tema yang sama. Karena dari bahan yang mubazir tadi itu kan ukurannya lumayan lebar ya, jadi masih cukup lah untuk dibikin beberapa bila lagi. Nah, dan bila di project kali ini, termasuk bila yang tadi ya, adalah buatan dari seorang maker berbakat asal Grobogan, Jawa Tengah. Dia adalah Kang Muri Asyik. Bila-bila buatan dia banyak berkiblat ke pisau-pisau Jepang tradisional ya, dengan karakter hamong-hamong yang khas ala Kang Muri. Namun soal durability-nya nggak usah diragukan lagi. Bahkan gue sendiri udah punya sekitar 6 ya bila-bila buatan dari Kang Muri. Ada Bunka, Yanagiba, tadi Bocho, Maguro Bocho, Deba, Gyuto, dan lain-lain. Kalau kalian minat dengan bila-bila Jepang rasa lokal yang berkualitas dan tentunya dengan harga yang masih affordable, Kang Muri bisa jadi pilihan. Dan bisa kalian kepoin di akun sosial medianya seperti biasa, link gue taruh di kolom deskripsi. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit tentunya. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Terakhir gue Encep, pamit, mau ngopi. Ciao.